malah teknologi ini mendukung budaya menurut saya gitu. Kenapa mendukung budaya? Contoh, hal yang paling saya wow gitu melihat ada orang mekidung via WA group. Sing tayang kan nih kan? Sing. Nah, Tapi Denpasar sudah smart nih. Maksudnya kemajuan secara kemasyarakatannya sudah lebih smart kah? Oke. Sudah lebih bisa memanfaatkan peluang kah? oke. Menurut Hendik deh. Oke. Gimana? Sekarang gini, kembali ke pernyataan awal bahwa smart itu tidak ada definisi value yang tepat atau yang jelas untuk itu gitu. Sehingga dia akan selalu bergulir gitu. Kecuali kita bandingkan bisa Ya. ini dengan ini mana yang lebih smart itu bisa. Kalau udah smart atau belum itu tidak akan bisa. Itu jawabannya. Berarti Denpasar lebih smart lah daripada daerah lainnya, paling nggak gitulah. Iya. Maksudnya gini loh, Dik. Memang bisa, kita nggak usah ngebandingin dalam artian bahwasanya tatanan pola masyarakat kan memang begini nih. Ada kemajuan-kemajuan yang rangsangannya tidak terasa, tapi tiba-tiba udah berubah. Betul. Kan gitu, maksudnya positif atau negatif. Nah, sekarang arahnya Denpasar ini, sekarang gini, banyak sekali potensi yang sebenarnya Denpasar miliki kan. Ya. Kreativitas, pariwisata, adat, budaya, banyak sekali. Semakin hari kita kan semakin tertantang untuk tetap Denpasar itu tetap bisa menjadi kota yang nyaman, kota yang rakyatnya benar-benar bisa produktif, gitu loh nih maksudnya. Apakah Denpasar ini sudah mengarah ke arah sana atau stuck? Oke. Karena kan ada kontradiksi di budaya segala macam kan gitu jadinya. Menurut Hendy, kalaupun pandangan Hendy itu gimana sih tentang Denpasar yang lebih baik? Oke. Sekarang kita coba bahas sedikit di budaya ya. Budaya. Apakah teknologi ini akan menjadi musuh dari budaya? Bisa jadi itu sudut pandang yang butuh kita bahas. Sekarang teknologi ini sama seperti yang tak bilang tuh dia itu adalah tools gitu. Ya, dia ini adalah tools. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan tools ini. Kalau berkaitan dengan budaya, sekarang sudah malah teknologi ini mendukung budaya menurut saya gitu. Kenapa mendukung budaya? Contoh, hal yang paling saya wow gitu melihat ada orang mekidung via WA group. Sing tayang kan nih kan? Sing. Nah, pernah nggak dengar orang entah apa yang namanya, mungkin saya salah, orang yang saut-sautan dia misalnya Mesasanti. Mesasanti itu kan. Nah, saya nggak sengaja datang ke sebuah desa di salah satu kabupaten kota di Bali yang di sana internet itu cukup stabil, ada gitulah ya, walaupun nggak sekencang di sini mungkin di Denpasar. Mereka itu punya grup yang rules itu sudah jelas, jam segini kelompok ini dapat, jam segini kelompok itu dapat gitu, dan dia itu di WA group gitu. Dengan senang hati mereka itu bisa bisa mau posting apa aja di sana. Ternyata itu sebelumnya adalah dia punya komunitas di radio gitu. Nah, di radio itu memang masih ada yang mau santi-santi istilah itu, saya bukan budayawan. Ternyata dia itu di radio dia tidak bisa terfasilitasi community ini gitu. Community-nya dia ini karena di radio kan limitnya terbatas, terus orang nelpon nunggu-nunggu gitu kan. Nah, dia membuatlah grup WA gitu. Nah, kalau menurut saya itu sudah malah dia memuliakan budaya menurut saya gitu. Memuliakan budaya yang budayanya itu orang karena dia radio tidak mampu akhirnya malas dia sasanti itu, akhirnya dia WA group membuat itu menjadi hidup lagi gitu. Nah, tergantung, kita nggak bisa bilang apakah teknologi itu akan membunuh budaya atau dia memuliakan budaya. Itu jawabannya. Ada juga gini,
Kesinoman sekarang kan harus ke rumah-rumah dulu tuh. Nah, Sekarang tinggal blast aja. Iya, betul. Cas blast, sangkap nih gini, kan? Iya, iya. Sinoman nggak perlu ke rumah-rumah lagi ya kan? Iya. Simple kan? Ya berarti kurang lebihnya kan apa yang terjadi di Denpasar saat ini masih dalam koridor, teknologi yang masuk, budaya yang masih jalan, perkembangan pun bisa dengan progres yang pelan. Iya. Ya. Intinya teknologi bukan ancaman lah, karena dia hanya sebuah alat gitu. Dan habitat itu yang akan menseleksi dia itu akan hidup atau tidak gitu. Ya maksudnya mungkin saya itu terlalu karena saking berkecimpungnya dengan dunia yang Berbeda. konvensional, Oke. jadi ngelihat teknologi itu kayak yang keren gitu loh, Di. Iya. Wow. Ya, Gitu. Padahal ya kesimpulan yang saya dapat sih semuanya balik lagi kamu bisa memanfaatkan ya itu bagus, salah pemanfaatan ya nonton bokep jadinya kan gitu ya. Cerci. Iya, kan kita pernah melakukan itu. Aku berkaca dari apa yang kita lakukan. Kan Jangankan Ci yang berada di luar IT gitu ya. Orang-orang kapitalis yang sangat tahu IT gitu. Itu bisa juga dia terpukau pada IT ini dan salah berinvestasi loh. karena Sangat ya, gini ya. oke. Berhalusinasi dia ya. Berhalusinasi. Contoh, ada klien yang memanggil saya untuk saya mau buat aplikasi begini gini gitu kan. Akhirnya saya berikan pemahaman dan saya akhirnya didepak sama dia karena saya tidak setuju gitu. Ya, dan saya bahagia saya didepak gitu. Kalau saya ngerjain itu dan saya asal bapak senang aja gitu, akhirnya saya kembali ke idealisme yang sebelumnya itu yang saya tidak setuju bahwa mengerjakan sesuatu tapi saya tidak merasa sreg mengerjakan itu gitu. Akhirnya dia berinvestasi lah itu hampir 2 miliar saya kalau nggak salah itu 1,5 tahun mendevelop itu yang akhirnya sekarang tidak ada apa-apa. Nggak berhasil ya. Ya, mereka tuh terpukau dengan teknologi dan ingin oportunis itu loh. Ya. Saya akan ambil peluang di sini gitu. Di ranah IT ini, saya buat usaha di IT ini, saya buat aplikasi dan lain-lain, akhirnya mati gitu. Nah, makanya jangankan Kupit gitu, seorang vokalis No Stress ini ya. Salah Pak. Oh, salah ya. Ini vokalis Yes Stress. Bukan No Stress. Yes Stress. Ya, yang tidak ada hubungannya itu, bahkan orang yang ada hubungannya saja bisa terpukau dan salah berinvestasi gitu. Intinya adalah circle ini nih kita harus benar-benar jernih melihat di IT ini seperti apa sih sebenarnya, karena IT ini lagi-lagi ini adalah support Tools. ke economic challenge ini yang harus kita lihat dulu, yang mana yang bisa kita potong, yang mana yang bisa kita hilangkan rezeki orang nih gitu. Kayak misalnya buat aplikasi jualan ayam gitu, ada pabrik, ada pemotong, baru supplier atau baru ke pasar gitu kan. Saya mau potong supplier dan pasar gitu. Dengan mudahnya dia berbicara seperti itu, buatkan aplikasi gitu, karena dia punya uang gitu. Nih bang, saya tak juta nih, gak aplikasi gitu. Jangan pangaikan cara dari pemotong langsung ke konsumen gitu misalnya. Ya kalau hanya berpikir aplikasi tidak akan bisa jalan. Bisnisnya dulu di-fixkan. Kamu bisa nggak ini bisnis ini berjalan? Aplikasi itu hanya tools. Gitu. Banyak aplikasi sampah. Nggak ada yang jalan. Nggak jalan, ya. Kita lihat aplikasi yang berhasil kayak itu sangat membantu gini loh. Perekonomian juga kan. Ya. Orang-orang tuh bisa berjualan online segala macam kan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke bahkan itu sangat membantu kan. Cuman sekarang jangan sorry, e-commerce gitu ya. Ya, Tolong e-commerce. nanti di ini ya, di tit gitu ya. E-commerce ya. Ya. Awalnya dia membantu mitra lah gitu ya. Tetapi akhirnya monopolis sektoral itu pasti akan terjadi. Kenapa? Contoh